Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Agil Aziz, NIM 246. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Abraham Maslow. Di PowerPoint sudah dijelaskan biografi singkatnya dari Abraham Maslow. Saya mau menambahkan sedikit. Jadi, Abraham Maslow itu bernama lengkap Abraham Harold Maslow. Lahir di Brooklyn, New York, tanggal 1 April 1908. Oke, di situ terdapat juga di PowerPoint juga terdapat tanggal meninggalnya Maslow. Maslow itu awalnya berkuliah hukum, namun dia memilih untuk mempelajari ilmu psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin ya. Pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya ya, yang bernama Bertha pada bulan Desember tahun 1928. Oke, Abraham Maslow selain berkuliah di Wisconsin University, dia juga berkuliah di Universitas Columbia dan Brooklyn College. Abraham Maslow mempunyai gelar yang pertama Humanist of the Year. Abraham Maslow mempunyai gelar Humanist of the Year pada tahun 1967. Oke, seperti itu biografi singkat dari Abraham Harold Maslow yang lahir tanggal 1 April 1908 dan meninggal tanggal 4 Juni 1970 di California. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teoretik dinamis dari Abraham Maslow. Teori ini menganggap bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan satu ataupun lebih yang berpotensi membuat mereka menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Untuk meraih aktualisasi diri, mereka harus memenuhi kebutuhan itu, mulai seperti makanan, keamanan cinta, dan harga diri. Setelah mereka puas memenuhi kebutuhan itu semua, maka mereka akan mencapai yang namanya aktualisasi diri atau kesehatan psikologis. Terima kasih. Saya Dimitri Safir Silawardani akan menjelaskan tentang teori Maslow. Jadi teori Maslow ini menjelaskan tentang kebutuhan manusia, yaitu di mana manusia lebih mengutamakan kebutuhan fisiologis atau fisiknya terlebih dahulu, kemudian kebutuhan yang lainnya. Jika kebutuhan fisik atau fisiologisnya tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kebutuhan dasar lainnya. Dan yang kedua itu kebutuhan manusia akan terjadi terus-menerus. Jika salah satu hierarki kebutuhan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lainnya. Seperti kita tidak pernah merasa puas. Dan yang terakhir yaitu teori Maslow membagi dua tingkatan, yaitu yang pertama tingkat bawah, antara lain ada fisik atau fisiologis dan keamanan, dan yang terakhir tuh tingkat atas, yaitu kasih sayang atau cinta, self-esteem, dan aktualisasi. Teori kebutuhan Maslow terdiri dari 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidup secara fisik. Kebutuhan ini meliputi makan dan minum, tempat tinggal, tidur, dan oksigen. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis ini menempati posisi terendah. Artinya, kebutuhan ini harus terpenuhi dan terpuaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dan terpuaskan, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi. Contohnya itu ketika seorang merasa haus, maka ia butuh minum, atau ketika seorang merasa lapar, maka ia butuh makan. Tidak mungkin orang yang merasa haus atau lapar akan mencari-cari teman atau mengaktualisasi diri, tetapi mereka akan memenuhi kebutuhan haus dan lapar itu dengan makan dan minum.
Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini meliputi rasa aman dari ancaman, tindak kriminal, peperangan, penyakit, ketakutan, kecemasan, kerusuhan, bencana alam, dan lainnya. Apabila kebutuhan fisiologis dipenuhi secara total, sedangkan kebutuhan akan rasa aman tidak dipenuhi secara total, manusia tidak dapat terhindar dari ancaman yang berasal dari bencana alam atau ancaman dari orang lain. Menurut Maslow, orang yang merasa tidak aman akan memiliki perilaku yang berbeda. Mereka akan bertingkah seperti orang yang memiliki ancaman yang besar. Orang yang merasa tidak aman otomatis akan mencari kestabilan dan akan berusaha keras untuk menghindari hal-hal atau keadaan asing yang tidak diharapkannya. Contohnya itu dalam pendidikan, siswa akan merasa aman, akan butuh rasa aman itu saat belajar. Siswa akan merasa aman jika gedung sekolah yang ditempatinya itu layak pakai, atau siswa akan merasa aman jika guru yang mengajarnya itu sabar. Untuk memenuhi rasa aman tersebut, pihak sekolah atau guru harus itu berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Rasa sabar yang dimiliki guru untuk mendidik siswa akan membuat siswa itu merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Nah, rasa aman ini akan membuat siswa itu untuk ingin memenuhi kebutuhan yang lainnya. Ini adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan ini meliputi cinta, rasa kasih sayang, dan rasa memiliki dan dimiliki yang diwujudkan dalam hubungan pertemanan, persahabatan, dan kekeluargaan. Nah, setidaknya individu yang memiliki kebutuhan kasih sayang yang terpenuhi akan memiliki rasa percaya diri dan jiwa yang lebih besar. Individu yang memiliki rasa kasih sayang yang terpenuhi sejak masa kanak-kanak cenderung lebih mampu menerima penolakan daripada individu yang tidak dipenuhi oleh rasa kasih sayang sejak masa kanak-kanak. Nah, contohnya itu seorang siswa yang ingin mencari perhatian oleh gurunya agar gurunya itu senang terhadap dirinya. Namun, guru ini tidak menanggapi dengan baik apa yang dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga siswa tersebut itu merasa ia itu menerima penolakan dan terkucilkan. Nah, karena itu siswa itu enggan untuk belajar dan enggan untuk memenuhi kebutuhan yang lain yang lebih tinggi. Jika kebutuhan yang sebelumnya relatif sudah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan akan adanya harga diri. Nah, harga diri itu kebutuhannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Nah, sedangkan untuk kebutuhan penghargaan yang kedua yaitu cenderung berasal dari orang lain seperti status, ketenaran, dominasi, kebanggaan yang dia anggap penting dan dapat mengapresiasi buat diri seseorang. Nah, kemudian orang-orang dengan harga dirinya yang sudah terpenuhi itu, maka dia akan motivasi untuk bersaingnya itu dia meningkat dan rasa percaya dirinya itu semakin tinggi. Maka untuk secara tidak langsung untuk ke tahap selanjutnya dia itu lebih siap untuk menuju ke tahap self actualization. Baik, saya Vivatma Wilujeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep aktualisasi diri. Sebelumnya, teori dari aktualisasi diri ini dikembangkan oleh Maslow. Nah, Maslow ini menyebut aktualisasi diri merupakan salah satu aspek penting teorinya tentang motivasi pada manusia. Nah, aktualisasi diri ini adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu atau kebutuhan pada dirinya dan mencapai tingkat kepuasan tertinggi dalam dirinya. Nah, ini tuh disebut self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi yang ada pada dirinya, untuk menjadi apa saja yang dapat ia lakukan, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi pada dirinya sendiri atau pada potensinya. Terus manusia yang dapat meningkatkan aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan diri dan kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak
miliki. Jadi aktualisasi diri ini adalah kemampuan untuk seseorang mencapai kebutuhan atau sesuatu yang ia inginkan. Nah, dalam aktualisasi diri yang optimal itu terkandung dua unsur penting. Yang pertama itu adalah terintegrasi, yaitu kepuasan diri dan kepuasan lingkungan oleh prestasi optimal yang diraih berkat upaya keras dan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, tentu saja proses pencapaian ini memerlukan waktu yang kondusif, terus yang dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk berlatih mengembangkan potensinya secara optimal yang dibantu melalui proses pendidikan. Ini saya akan menjelaskan pengaplikasian teori humanistik dinamis menurut Maslow. Yang pertama ada Personal Orientation Inventory atau POI. POI merupakan tes yang mengenai aktualisasi diri seseorang dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Tes disusun cukup valid dan relate, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. POI mempunyai 2 skala dan 10 subskala utama. Yang kedua ada neurotik. Neurotik adalah orang yang terhalang atau menghalangi diri sendiri dari memperoleh kepuasan kebutuhan dasar mereka sendiri. Halangan itu akan menghentikan gerak maju menuju aktualisasi diri. Yang ketiga, psikoterapi. Menurut Maslow, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Maka, terapi harus bersifat interpersonal. Suasana terapi harus bersifat jujur, saling percaya, dan tidak sensitif. Klien didorong untuk menampilkan nilai-nilai yang berhubungan dengan perkembangan positif. 3. Psikoterapi. Teori ini dapat diaplikasikan dalam psikoterapi. Menurutnya, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Suasana terapi harus melibatkan perasaan jujur, saling percaya, dan tidak defensif. Suasana itu juga mengizinkan ekspresi yang kekanak-kanakan dan memalukan. Seorang terapis harus mampu memuaskan kebutuhan dasar klien. Tetapi terapi yang efektif harus maju lebih jauh. Klien secara umum didorong untuk menampilkan nilai-nilai yang berhubungan dengan perkembangan positif. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi di sini ada 3. Yang pertama Personal Orientation Inventory, yang kedua neurotik, dan yang ketiga psikoterapi. Yang pertama, Personal Orientation Inventory atau yang biasa disingkat dengan POI adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri. Jadi sebenarnya di sini tes ini tuh milik Sostrom, namun dia menyusun tes ini berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri, karena tes ini bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri dalam diri seseorang. Sostrom melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. POI ini mempunyai 2 skala utama dan 10 subskala. Jadi penilaiannya dalam tes ini, skor tinggi pada 12 skala itu menunjukkan tingginya tingkat aktualisasi diri. Sedangkan skor yang rendah memberikan petunjuk kekurangan-kekurangan dalam nilai-nilai dan tingkat laku yang membuat orang terhambat mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, neurotik. Sejak awal telah dikemukakan bahwa Maslow tidak banyak tertarik dengan abnormalitas dan psikoterapi, dan lebih banyak menganalisis orang yang normal bahkan supernormal. Oleh karena itu, konsep-konsepnya tentang neurotik tidak utuh tersebar di berbagai elaborasi konsep lainnya. Menurut Maslow, manusia itu lahir dengan keinginan dasar berkembang sehat, bergerak maju menuju aktualisasi diri. Gagal dalam mengembangkan keinginan dasar itu akan menimbulkan neurosis dan perkembangan abnormal. Jadi, penderita neurotik itu adalah orang yang terhalang atau menghalangi diri sendiri memperoleh kebutuhan dasar mereka. Kemudian halangan itulah yang akan menghentikan gerak maju menuju aktualisasi diri. Misalnya, seorang individu yang merasa terancam dan tidak aman akan memiliki kepercayaan dan harga diri yang rendah, atau misalkan seorang anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya
itu biasanya akan mengalami hambatan untuk mengekspresikan kebutuhan yang dimiliki dan rasa cintanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman tentang humanistik, bahwa humanistik itu berkembang pada tahun 1950-an dan dianggap menentang dua teori lainnya, yaitu psikoanalisis dan behavioristik. Tapi sebenarnya humanistik sendiri ini muncul untuk menjadi 3 pilar utama yang ada di psikologi, dan istimewanya yang ada di humanistik itu lebih membahas tentang kualifikasi manusia yang unik, beragam, dan berpotensi untuk mengembangkan dirinya. Nah, menurut Abraham Maslow sendiri, kepribadian manusia itu ditandai dengan terpenuhinya 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki, selanjutnya kebutuhan penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Jadi menurut Abraham Maslow itu kepribadian yang sehat itu ditandai dengan 5 kebutuhan tadi yang udah terpenuhi. Misalkan nih, kita udah berteman, kita udah punya lingkungan yang baik, fisiologis kita udah terpenuhi toh. Nah, di situ tiba-tiba kita merasa takut, tidak terpenuhinya rasa aman. Itu bisa memunculkan kepribadian yang tidak sesuai dengan teori ini. Jadi, teori yang baik, kepribadian yang baik atau kepribadian yang sehat itu ditandai dengan 5 kebutuhan ini terpenuhi.